Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi dalam ibadah raya kita yang kedua tentunya. Saya percaya pagi tadi kita boleh menikmati kebaikan Tuhan, menikmati hadirat Tuhan. Tapi sebelum itu sebelum kita memulai ibadah kita yang kedua pagi hari ini, saya akan rindu membaca sebuah kebenaran firman Tuhan dalam Mazmur 150 ayat yang ke-6. Biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Sekali lagi, biarlah segala yang bernafas memuji Tuhan. Haleluya. Saya percaya selagi kita diberikan nafas hidup oleh Tuhan, kita layak memuji dan menyembah Tuhan. Kita mau menikmati kebaikan Tuhan pagi hari ini. Saya percaya Bapak Ibu sudah benar-benar mempersiapkan hati dan pikiran tertuju kepada Tuhan. Tanggalkan segala masalah, tanggalkan segala persoalan, kita hampiri tahta Tuhan tentunya. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah, mari kita sama-sama berdoa sebelum kita memulai ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat anugerah-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan. Engkau Allah yang begitu luar biasa nyata dalam hidup kami. Sepanjang minggu kami boleh bekerja, kami boleh beraktivitas, kami boleh melayani. Dan pagi hari ini Tuhan, satu kerinduan kami mau dan bisa mengalami perjumpaan yang indah dengan Engkau Tuhan. Duduk diam dalam hadirat-Mu, belajar kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus saat ini kami mau memuji, menyembah Engkau Tuhan. Haleluya. Amin. Mari berikan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita, yang terbaik bagi Dia. Haleluya. Kami mau bersukacita bagi Tuhan, karena kami percaya Engkaulah sumber sukacita kami. Haleluya. Mari sama-sama katakan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Haleluya. Kami mau bersukacita bagimu Tuhan. Takkan ku izinkan ketakutan, karena imanku pada Yesus Tuhan. Tak ada alasan tawar hati, karena Yesus ada di sini. Ku percaya firman Tuhan sanggup menghidupkan dan berikan sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita. Sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas sukacita dalam Tuhan, melimpah, melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas. Katakan sukacita, sukacita dalam Tuhan, melimpah, oh melimpah. Kekuatan dari Tuhan tercurah atas kita, tercurah atas kita, tercurah atas kita. Haleluya. Biar sukacitamu melimpah bagi setiap kami. Haleluya. Berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Dia.
Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik bagi kehidupan kami Tuhan. Sungguh besar kasih setiamu bagi setiap kami ya Bapa. Sebab kebaikanmu Engkau ukir dalam kehidupan kami Tuhan. Tidak sekalipun Engkau meninggalkan kehidupan kami. Sebab itu apapun yang kami hadapi, kami percaya Tuhan, Engkau sumber kekuatan kami Tuhan. Tak sedetik pun kami akan takut Tuhan. Sebab Engkau Allah yang baik, Engkau Bapa kami yang baik Tuhan. Terima kasih Tuhan, sungguh besar setiamu Tuhan. Haleluya. Sungguh besar setiamu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu Kau janjikan. Aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar setiamu, sungguh besar setiamu. Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa kami, Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu Kau janjikan. Kami tetap percaya, aku tetap percaya. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Takkan ku takut Tuhan, tak akan ku takut, tak akan ku gentar. Kaulah imanku, Kaulah Tuhanku.
namamu ku percaya. Kami percaya Tuhan. Oh, kami percaya. Oh, haleluya, haleluya. Yesus, Engkau baik, Kau baik. Yesus Tuhan, kami percaya. Haleluya. Ini sembah kami Tuhan, ini syukur kami bagimu. Haleluya. Yesus Tuhan, kami sembah, kami tinggikan. Haleluya. Syarana barana yarana bo. Haleluya. Yesus Tuhan, Yesus. Segala puji, segala hormat hanya bagimu Tuhan, sebab Engkau yang memegang kehidupan kami. Haleluya. Haleluya. Yesus Tuhan, kami tinggikan, kami agungkan namamu. Haleluya. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Oh. Kami ada saat ini karena kebesaran Tuhan. Kami berdiri saat ini semua karena kebesaran Tuhan bagi hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Biar hanya namamu yang kami tinggikan, biar hanya namamu yang kami muliakan. Sebab Engkau Allah yang besar, sebab tiada sepertimu Tuhan. Hanya bagimu Tuhan, hanya bagimu Yesus. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sungguh besar Engkau. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great, how great, how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God.
see how great is our God. name above all name above all name. You are worthy. You are worthy of our praise. My heart and my heart will sing how great is our God. Name above, name above all name. You are worthy. You are worthy of our praise, and my heart will sing how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. Oh, and all will see how great is our God. Oh, and all will see how great is our God. Kami bersyukur Tuhan buat anugerah Tuhan di sepanjang hari ini Tuhan. Kami percaya tangan Tuhan yang ajaib selalu ada buat kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, kami terus bersuka cita buat kebaikan Tuhan yang terus kami alami Tuhan. Saat ini Tuhan kami mau berdoa bagi Ibu Cynthia Yuwono, Saudara Merpati Asmunarto, anak Yemima Daud, anak Priscilia Lumampau, Ibu Mary Chandra, Ibu Cynthia, Saudari Siska Damai yang Kau tambahkan usia 1 tahun lagi Tuhan. Biar Tuhan mereka tetap bersukacita Tuhan. Biar ditambahkan usia yang baru ini Tuhan, mereka semakin dewasa di dalam pengenalan akan Engkau Tuhan. Semakin dewasa dalam menghadapi segala persoalan hidup mereka Tuhan. Mereka semakin kuat di dalam Engkau Tuhan. Engkau memberkati kehidupan mereka senantiasa. Apapun menjadi pergumulan mereka Tuhan, apapun menjadi persoalan hidup mereka Tuhan, biar Tuhan menjadi sumber jawaban bagi mereka Tuhan. Nyatakan kuasa-Mu dan nyatakan hadirat-Mu dalam kehidupan mereka senantiasa. Berkati Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Nyatakan kuasa-Mu dalam kehidupan mereka Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan, saat ini kami berdoa Tuhan bagi gereja kami yang ada di Luwuk Tuhan, HCC Luwuk Tuhan. Engkau menambahkan usia yang kedua Tuhan. Kami percaya Tuhan adanya gereja ini bukan karena kekuatan kami, bukan karena kegagahan kami Tuhan, tapi karena kasih karunia-Mu Tuhan. Biar Tuhan Engkau menyatakan kuasa-Mu atas gereja ini Tuhan. Biar gereja ini boleh menjadi dampak bagi setiap generasi Tuhan, membawa pengaruh yang luar biasa bagi kota Luwuk Tuhan. Menyerahkan HCC Luwuk ke dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan. Berkati gembala yang ada di sana Tuhan, berkati pelayan dan staf yang ada Tuhan, berkati jemaat yang ada di sana Tuhan. Biar melalui kehidupan mereka Tuhan ada banyak jiwa yang boleh datang kepada Tuhan dan boleh dimenangkan untuk hormat kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Kami menyerahkan semua ke dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan. Kami menyerahkan dalam gereja HCC Luwuk ke dalam tangan kasih karunia-Mu Tuhan. Biar rencana demi rencana, planning demi planning boleh terlaksana sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Berikan kesatuan hati bagi mereka jemaat yang ada, dari gembala, staf, pelayan dan semua jemaat yang ada Tuhan. Beri kesatuan hati, unity di dalam Engkau Tuhan. Berkati gereja ini Tuhan. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami terus juga berdoa Tuhan bagi setiap kegiatan acara
online yang ada di gereja ini Tuhan, baik dari saat teduh Tuhan, ibadah raya, doa malam, semua yang ada di dalamnya Tuhan. Tuhan berkati Tuhan, nyatakan kuasa-Mu Tuhan. Kami rindu Tuhan, biar kerajaan Tuhan semakin dinyatakan, kuasa Tuhan semakin dinyatakan Tuhan, biar kebenaran firman Tuhan boleh sampai ke ujung bumi Tuhan, melalui siaran online yang ada dibuat di gereja ini Tuhan. Biarlah Tuhan Kau memberkati multimedia yang ada Tuhan, berkati semua yang ada digunakan untuk sebagai perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Berkati di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya tangan Tuhan yang ajaib selalu ada buat kami semua Tuhan. Berkati Tuhan bagi setiap yang mendengarkan, bagi setiap yang menyaksikan Tuhan. Biar ada pertobatan, ada orang-orang yang kembali kepada jalan Tuhan, kembali kepada ketetapan Tuhan. Banyak keluarga dipulihkan, banyak hati yang dipulihkan, banyak jiwa yang datang kepada Tuhan. Mari Bapa, mari Tuhan Yesus Roh Kudus berkarya dengan ajaib di dalam nama Tuhan Yesus. Kami menyerahkan semua doa kami ke dalam Engkau oleh sumber jawaban bagi kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Wow, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa baik. Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa hebat. Amin. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah, yang mungkin saat ini baru pertama kali menyaksikan ibadah kita. Saya percaya biar ibadah kali ini saat ini sangat memberkati, boleh memulihkan, boleh menguatkan, boleh menyembuhkan. Biar pujian penyembahan kita benar-benar memperoleh perkenanan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang di rumah, saya percaya juga dalam keadaan diberkati karena kita percaya Allah yang tidak dibatasi oleh apapun hadir di tengah-tengah kita. Baik Bapak Ibu Saudara, saat ini saya akan menyampaikan beberapa pengumuman. Yang pertama, saya mau menyampaikan pada ibadah minggu kita pada tanggal 27 September 2020 belum bisa diadakan secara fisikal. Kita akan mengadakan secara online lagi karena melihat keadaan dan situasi yang ada. Karena kita percaya kita tetap berjaga-jaga tentunya. Kita mau menjaga dan gereja juga mau menjaga kesehatan jemaat, menjaga kesehatan para pelayan yang ada. Kita percaya tangan Tuhan yang ajaib segera boleh memulihkan keadaan ini. Sekali lagi saya katakan bahwa pada tanggal hari Minggu tanggal 27 September 2020 kita akan tetap mengadakan ibadah secara online. Jadi Bapak Ibu Saudara tetap mempersiapkan diri tentunya baik. Nah, pengumuman yang kedua, Connect Group sama Bapak Ibu Saudara belum bisa diadakan secara fisikal. Kita akan tetap mengadakan mungkin para leaders boleh menginformasikan kita mengadakan CG secara online. Ya Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara tidak mengurangi damai sejahtera, tidak mengurangi apapun yang ada, kita tetap bersatu dalam tubuh Kristus tentunya. Jadi info CG Group boleh menghubungi leader-leader masing-masing, kita akan mengadakan CG secara online. Nah Bapak Ibu Saudara, yang berikutnya adalah untuk memperlengkapi spiritual journey kita akan dibuka kembali kelas Engage Class yang diadakan pada pada hari Minggu tanggal 27 September 2020, yaitu pada jam 15 sampai jam 18. Baik Bapak Ibu Saudara yang rindu, yang sudah mengikuti yang pertama, kedua, yang ketiga saat ini kita boleh menghubungi Pastor Johan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas tentunya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kekasih, yang berikutnya bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk memberikan korban persembahan, boleh melihat nomor-nomor yang ada atau men-scan barcode yang ada untuk memberikan korban persembahan perpuluhan, diakonia, janji iman, pembangunan. Boleh Bapak Ibu Saudara melihat yang ada di layar kaca Bapak Ibu Saudara untuk memberikan korban persembahan yang ada. Baik Bapak Ibu Saudara, baik demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan saat ini untuk menyambut kebenaran firman yang luar biasa saat ini. Saya percaya tangan Tuhan yang ajaib selalu ada, memberikan pengertian yang luar biasa, memberkati hamba yang luar biasa karena firman yang kita mau belajar firman yang luar biasa tentunya. Baik Bapak Ibu untuk saat itu mari kita saya jemput bangkit berdiri, kita menyembah Tuhan sekali lagi. Haleluya. You are worthy. You are worthy of our praise. My heart and my heart will sing how great is our God. Name above. Name above.
kasih Tuhan buat hadirat-Mu yang luar biasa. Terima kasih buat pujian penyembahan yang boleh kami naikkan kepada Tuhan. Biar apa yang kami lakukan pada saat ini menyenangkan dan menyukakan hati Tuhan. Hadirat-Mu Tuhan yang memberkati setiap kami. Hadirat Tuhan yang meneguhkan setiap kami. Bahkan saat ini Tuhan, kami akan kembali bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Engkau urapi setiap kami yang menyaksikan tayangan ini. Engkau urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Engkau berkati persiapannya sehingga apa yang dia sampaikan akan meneguhkan, menguatkan setiap kami yang menyaksikan tayangan ini. Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan. Allah Roh Kudus, Engkau ambil alih dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kemuliaan hanya bagi Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya sungguh bersuka cita pada saat ini kembali bersama-sama dengan Bapak Ibu untuk menyampaikan firman Tuhan, secara khusus untuk keluarga HCC Luwuk. Ya, selamat ulang tahun yang kedua, luar biasa. Biar HCC Luwuk semakin luar biasa di dalam Tuhan, semakin semangat untuk melayani Tuhan. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pada saat ini saya rindu kita akan sama-sama kembali belajar firman Tuhan mengenai kesetiaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya pernah membaca satu artikel. Aristoteles, seorang filsuf Yunani, pernah menulis seperti ini. Saat kita berhasil, maka teman-teman kita akan tahu siapa kita sebenarnya. Tetapi pada saat kita gagal, kita akan tahu teman seperti apa yang kita miliki. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biasanya waktu kita kaya, waktu kita sukses, waktu kita berhasil, waktu kita terkenal, banyak orang yang akan mengikuti kita. Waktu kita kaya, sukses, berhasil, kita punya banyak teman. Bahkan waktu kita sukses, berhasil, waktu kita kaya, ada orang yang akan mengaku bahwa kita adalah keluarganya. Padahal sebenarnya tidak ada hubungan keluarga. Seperti pepatah mengatakan, di mana ada gula, di situ ada semut. Tapi ingat Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kesetiaan seorang sahabat akan teruji pada saat kita mengalami kegagalan. Kesetiaan seorang sahabat akan teruji saat kita mengalami keterpurukan. Kesetiaan seorang sahabat akan teruji pada saat kita sakit. Kesetiaan seorang sahabat akan teruji pada saat kita tidak berdaya. Saudara, saya sangat bangga, saya sangat kagum. Ada seorang ibu di jemaat ini, satu ketika dia mengajak saya pergi berdoa buat temannya. Dan dia cerita bahwa temannya yang sakit temannya itu sangat parah sekali Bapak Ibu. Mereka bersahabat itu sejak SMP. Saya mengamati saudara, ibu ini sudah berkeluarga. Mereka sudah berkeluarga. Tapi luar biasa, sekalipun ibu ini sudah berkeluarga, pada saat temannya sakit, dia luangkan waktu untuk membesuk. Dia luangkan waktu untuk berdoa dan berpuasa. Dia juga bekerja, punya suami, punya anak-anak. Tetapi ketika temannya mengalami sakit, saudara, dia sisihkan waktu untuk mendampingi temannya yang butuh support, yang butuh didoakan. Dia sibuk mengurus. Saya bilang dalam hati saya, wow, luar biasa. Saya mau katakan itu adalah teman sejati. Pada saat kita tidak bisa apa-apa, kehadiran teman kita itu akan memberikan kita semangat yang baru. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal yang sama juga. Kesetiaan kita kepada Tuhan akan teruji pada saat kita mengalami yang namanya kegagalan. Kesetiaan kita kepada Tuhan akan teruji pada saat kita mengalami yang namanya jalan buntu. Kesetiaan kita kepada Tuhan akan pada saat berbagai macam persoalan hidup yang kita hadapi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
pada kesempatan saat ini saya rindu mengajak kita untuk belajar pada satu tokoh Alkitab yang menurut saya dia begitu luar biasa. Latar belakang hidupnya saudara itu sangat amburadul. Dia seorang yang sangat kasar. Dia seorang yang sangat benci yang namanya orang Kristen. Dia seorang penganiaya. Tetapi saudara, pada saat dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, dia menjadi pribadi yang mengalami masalah yang luar biasa saat dia mengiring Tuhan. Dia mengalami tekanan, dia mengalami pergumulan yang luar biasa. Tetapi yang menariknya, sekalipun dia mengalami tekanan, masalah yang begitu berat ketika dia mengiring Tuhan, firman Tuhan mencatat dia setia sampai akhir hidupnya. Wow, luar biasa Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Itulah sebabnya pada saat ini saya mengajak kita untuk bersama-sama belajar apa itu kesetiaan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, coba kita perhatikan dalam Galatia 5 ayatnya yang ke-22. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Saudara, dalam teks ini Paulus menggolongkan bahwa kesetiaan adalah salah satu buah roh. Ada 9 buah roh, salah satunya adalah kesetiaan. Ini tulisan Paulus. Kemudian kita lihat apa kata Tuhan tentang kesetiaan Tuhan Yesus ya. Saudara, coba kita lihat dalam Lukas 16 ayatnya yang ke-10. Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar. Jadi poin saya yang pertama Bapak Ibu, kesetiaan selalu diawali dengan hal-hal yang kecil. Sekali lagi, kesetiaan selalu dimulai dari hal-hal yang kecil. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, Paulus setelah dia bertobat, dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Alkitab mencatat bahwa awal pelayanannya itu dia hanya bersaksi tentang imannya. Ya, dia hanya bersaksi tentang imannya itu awalnya itu saudara di Damsyik, di sinagoge. Sinagoge itu adalah tempat ibadah orang Yahudi untuk memuji menyembah Tuhan. Nah, disitulah Paulus itu awal pelayanannya dia hanya bersaksi. Tapi saudara, waktu Paulus bersaksi, orang-orang Yahudi itu tidak mudah percaya dengan kesaksian yang disampaikan oleh Paulus karena memang mereka kenal betul siapa Paulus karena memang dia seorang yang sangat jahat, dia penganiaya, terus tiba-tiba dia katakan dia bertobat, dia saksikan imannya. Jadi waktu itu orang mulai ragu, bahkan orang Yahudi firman Tuhan mencatat menolak dia. Mereka tidak percaya dengan perubahan yang dialami oleh Paulus. Nah, pada saat di Damsyik saudara dia ditolak ya. Dia ditolak. Kemudian dia pergi ke satu tempat baru namanya Arabia. Di Arabia pun saudara, dia terus melakukan hal yang sama. Dia bersaksi tentang imannya seperti apa yang dia lakukan di Damsyik. Nah, hal yang sama juga penolakan terjadi. Ya, dia ditolak, mereka ragu, mereka tidak percaya akan perubahan hidup Paulus. Nah, dari Arabia, dia kemudian lagi ditolak saudara. Dia ditolak bahkan pada saat itu orang-orang Yahudi berencana. Saudara kalau Bapak Ibu baca dalam Kisah Rasul 9 ayat 23. Mereka berencana untuk membunuh Paulus. Nah hal itu diketahui oleh Paulus. Dia lari lagi ke satu tempat yang namanya Yerusalem. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Sekalipun demikian dia ditolak. Dia tidak diterima, dia diragukan, mereka tidak percaya apa yang dia saksikan. Paulus itu tetap setia menyaksikan imannya kepada Tuhan. Luar biasa saudara, awal pelayanan Paulus itu
sederhana, hanya bersaksi saja tentang imannya, tetapi ternyata dia mengalami penolakan yang luar biasa. Bahkan orang-orang pada saat itu berniat untuk membunuh dia, tetapi Paulus tetap dengan setia menyaksikan apa yang dia alami bersama dengan Tuhan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, itulah sebabnya pada saat ini saya mau sampaikan kepada kita sekalian, jangan kita pernah meremehkan hal-hal yang kecil. Sekali lagi, jangan pernah meremehkan hal-hal yang kecil. Kenapa saudara? Tuhan mau pakai saya dan saudara ketika kita setia untuk perkara yang kecil. Sekali lagi, Tuhan akan pakai saya dan saudara ketika kita setia untuk hal-hal yang kecil. Itulah sebabnya saudara, lakukan dulu apa yang Tuhan percayakan hari ini. Dan saya percaya saat kita setia melakukannya, Tuhan akan terus menambahkan. Amin, saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, orang yang setia itu tidak pernah berjalan di tempat. Sekali lagi, orang yang setia tidak pernah berjalan di tempat. Orang yang setia, kehidupannya itu pasti berubah. Orang yang setia, keadaannya pasti naik. Saudara, mimpi yang besar itu berawal dari langkah yang kecil. Itulah sebabnya jangan pernah mengabaikan hal-hal yang kecil dalam hidup ini. Karena dengan hal-hal yang kecil kita akan melihat Tuhan bekerja atas hidup saya dan saudara. Salah satu contoh saudara, satu pribadi yang menurut saya dia setia pada perkara-perkara yang kecil dan akhirnya Tuhan memberikan dia tanggung jawab yang besar. Yusuf, siapa yang tidak kenal Yusuf? Kita semua sudah tahu kisah ini saudara. Dia awalnya hanya seorang pembantu di rumah Potifar, tetapi karena kesetiaannya dia lakukan dengan setia, akhirnya Tuhan tambahkan kepercayaan lebih lagi. Bahkan firman Tuhan mencatat dia menjadi seorang perdana menteri. Luar biasa karena berawal dari hal-hal yang kecil. Dia setia dengan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, akhirnya Tuhan mengangkat hidupnya. Siapa lagi saudara? Daud. Siapa yang tidak kenal Daud? Awalnya dia hanya seorang pengembala kambing domba ayahnya. Nah, domba yang dia gembalakan tidak banyak Bapak Ibu, hanya 2-3 ekor. Tetapi hal itu dilakukan dengan setia, dengan penuh ketekunan. Karena kesetiaannya itulah Tuhan membawa dia menjadi raja atas orang Israel. Saudara, kesetiaan bermula dari perkara yang kecil. Kemudian yang kedua saudara, kita akan sama-sama belajar apa itu setia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, hal yang kedua, setia mengasihi apa yang dipercayakan. Yang kedua, setia mengasihi apa yang dipercayakan. Saudara, saya kalau membaca kisah Paulus, begitu banyak pelajaran yang menurut saya begitu luar biasa dan bernilai dan menjadi motivasi bagi saya secara pribadi. Paulus, firman Tuhan mencatat bahwa Paulus ini adalah pribadi yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum terima Tuhan Yesus. Ya, kenapa saudara? Paulus itu dia seorang penginjil yang luar biasa saudara. Firman Tuhan mencatat dia seorang penginjil yang luar biasa. Dia mendirikan jemaat yang baru. Karena apa saudara? Motifnya karena dia itu mengasihi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Karena dia sudah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dia rindu setiap orang-orang yang belum percaya itu juga bisa mengenal nama Tuhan. Itulah sebabnya kalau kita melihat kehidupan Rasul Paulus, begitu banyak penderitaan yang dia alami saudara. Begitu banyak persoalan yang dia alami, bahkan nyawa taruhannya. Tetapi hal itu tidak membuat dia untuk berhenti memberitakan Injil. Firman Tuhan mencatat apapun situasi dan keadaannya, dia terus memberitakan Injil. Salah satu contoh saudara, ketika dia dimasukkan ke dalam penjara, dia masuk penjara karena Injil. Apakah ketika dia masuk penjara,
membuat dia stop untuk menyampaikan Injil. Tidak, saudara. Justru gelora hatinya itu terus berkobar-kobar untuk menyampaikan Injil kepada orang-orang yang ada di penjara pada saat itu. Kalau Bapak Ibu baca sejarah, saudara, pada saat Paulus berada di dalam penjara, tahukah saudara? 3.000 orang yang pada akhirnya menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi karena kehadiran Paulus. Luar biasa, saudara. Kenapa hal ini dilakukan oleh Paulus? Hanya satu saja, karena dia mengasihi apa yang Tuhan percayakan. Dia mengasihi jiwa-jiwa yang belum terima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bahkan hal itu juga yang dia lakukan, saudara. Dia selalu mendoakan semua jemaat-jemaat. Bahkan dia menuliskan surat untuk menguatkan mereka. Karena dia rindu setiap pribadi ini tetap kuat di dalam Tuhan. Dia rindu setiap pribadi yang sudah dengar firman Tuhan ini tidak pernah tergoyahkan apapun. Karena apa, saudara? Hanya satu saja motifnya. Karena dia mengasihi apa yang Tuhan percayakan dalam hidupnya. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setia adalah mengasihi dan melakukan apa yang dipercayakan. Kita melakukannya bukan karena job desk, ya. Kita melakukannya bukan karena jadwal. Kita melakukannya bukan karena rutinitas, tetapi semuanya kita lakukan karena kita mengasihi. Saudara, orang yang setia pada akhirnya dia melakukan semua itu karena kasih. Kita melayani Tuhan karena kasih. Ada amin, saudara? Kami staf di tempat ini terus melakukan pelayanan, main musik, multimedia dan lain sebagainya, begitu sibuk. Tetapi satu hal, kami lakukan itu karena kami mengasihi apa yang Tuhan percayakan hari-hari ini. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, semua hal yang kita lakukan, kalau kita lakukan dengan kasih, saya mau katakan kita adalah pribadi yang setia. Lakukan segala sesuatu karena kita mengasihi Tuhan. Kita menyiapkan makanan untuk suami dan anak-anak kita. Kita lakukan karena kita mengasihi mereka. Amin, saudara. Kita menyiapkan segala sesuatu, kita mengurus rumah kita karena kita mengasihi orang-orang yang ada di dalam rumah kita. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kesetiaan kita akan teruji saat sesuatu yang buruk itu terjadi. Kesetiaan saya dan saudara akan teruji saat sesuatu yang buruk terjadi. Apakah kita tetap setia kepada suami atau kepada istri kita saat mereka sakit? Apakah kita sebagai seorang istri tetap setia sekalipun suami di PHK? Kita sebagai seorang istri tetap setia sekalipun suami kita mengalami yang namanya kebangkrutan. Ataukah kita sebagai seorang suami tetap setia saat semua bertambah dalam hidup kita? Biasanya, saudara, suami itu diuji ketika segala sesuatunya bertambah. Dulunya hanya naik motor, diberkati, kemudian dapat mobil 1, kemudian terus diberkati 2 mobil, kemudian perusahaannya semakin berkembang. Disitulah biasanya seorang suami diuji apakah dia tetap setia kepada pasangannya atau tidak. Tetapi saya percaya semua jemaat Tuhan yang menyaksikan ini menjadi suami yang setia apapun itu keadaannya. Bahkan suami istri juga akan diuji kesetiaannya ketika suaminya tidak punya apa-apa. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, biar firman Tuhan pada saat ini kembali mengingatkan kita bahwa setia itu mengasihi apa yang Tuhan percayakan. Kita mengasihi pelayanan yang Tuhan percayakan. Kita mengasihi keluarga kita. Kita mengasihi orang-orang di sekitar kita. Bahkan apapun itu yang Tuhan percayakan, kita melakukannya karena kita mengasihi Tuhan. Itu hal yang kedua. Kemudian saudara, hal yang ketiga, apa itu mengasihi? Coba kita perhatikan dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. 2 Timotius 4 ayatnya yang ke-7. Aku telah mengakhiri pertandingan dengan baik.
aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Poin saya yang ketiga, setia itu adalah setia sampai akhir. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita amati proses perjalanan kehidupan Paulus saat dia mengiring Tuhan, begitu banyak hal yang dia hadapi. Dia melawan berbagai tantangan yang besar saat dia mengikut Tuhan, saat dia melayani. Dia menghadapi keburukan orang Yahudi yang terus-menerus mengecam dia, akan membunuh dia. Bukan cuma itu saudara, dia menghadapi kejahatan yang terjadi di gereja-gereja pada saat itu. Dia berhadapan dengan guru-guru palsu. Dia berhadapan dengan pemutarbalikan Injil firman Tuhan. Dia berhadapan dengan keduniawian, dia berhadapan dengan dosa. Tetapi kita lihat saudara, berbagai hal tantangan yang bisa membuat dia mundur daripada Tuhan, tetapi itu tidak membuat Paulus berhenti untuk mengikut Tuhan, tidak membuat Paulus untuk berhenti melayani, tetapi firman Tuhan jelas mencatat dia itu mengakhiri pertandingan dengan baik. Bahkan saudara, dia memelihara iman. Tahukah saudara, saat kita melakukan tugas kita dengan baik, saat kita melakukan tanggung jawab sampai akhirnya saudara, kita itu saudara mendapatkan mahkota kehidupan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, setia itu akan teruji oleh waktu. Kesetiaan itu bukan hanya 1 tahun. Kesetiaan itu bukan hanya 2 tahun. Kesetiaan itu bukan hanya 3 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Tetapi kesetiaan itu sampai akhir. Kesetiaan itu sampai kita menutup usia. Apapun itu keadaannya, Tuhan rindukan saya dan saudara tetap setia. Tetap setia dengan pasangan kita sampai maut memisahkan kita. Tetap setia dengan pelayanan yang Tuhan percayakan. Dalam semua aspek hidup kita, Tuhan mau tetaplah setia. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, seringkali banyak orang bilang begini, dulu itu saya cinta sekali Tuhan, tapi sekarang ada juga orang berkata dulu saya melayani Tuhan, tapi sekarang di mana? Ada juga yang berkata, dulu itu saya rajin ibadah, baca firman Tuhan, saya rajin doa. Tapi sekarang bagaimana? Saudara, kesetiaan itu bukan 1, 2 tahun, 3 tahun. Tetapi kesetiaan itu adalah sesuatu hal yang kita lakukan berulang-ulang. Ya, kesetiaan sesuatu hal yang kita lakukan berulang-ulang, bahkan bertambah. Dalam situasi apapun, tidak membuat kita untuk tidak berhenti melakukan semua itu, karena memang pada dasarnya kita adalah pribadi yang setia. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, biarlah firman Tuhan pada saat ini kembali memberikan dorongan bagi saya dan saudara. Tuhan rindu saya dan saudara setia sampai akhir. Tuhan mau kesetiaan kita itu bermula dari hal-hal yang sederhana. Kemudian yang kedua, kesetiaan adalah mengasihi apa yang Tuhan percayakan buat kita hari-hari ini. Bahkan kesetiaan itu sampai akhir hidup kita. Bahkan semua kita, Tuhan akan menguji setiap kesetiaan kita. Bukan langkah awal yang menentukan saudara. Tetapi apakah di akhir hidup kita, kita tetap setia mengikut Tuhan atau tidak? Apakah di akhir hidup kita tetap setia baca firman Tuhan, tetap setia berdoa, tetap setia memuji menyembah Tuhan? Tuhan mau saya dan saudara semakin setia di hadapan Tuhan. Biar firman Tuhan ini meneguhkan, menguatkan saya dan saudara. Saudara yang terkasih dalam Tuhan, saya rindu kita lakukan pujian ini sebagai komitmen kita di hadapan Tuhan. Sebab Tuhan yang menyelidiki hati setiap kita. Biar kita menjadi pribadi yang tetap setia sampai akhir hidup kita. Lakukan pujian ini sebagai doa bahkan komitmenmu di hadapan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Selidiki aku. Amin. Lihat hatiku. Apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus?
Kau yang maha tahu, amin, dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Lagi katakan selidiki aku, selidiki aku. Engkau yang melihat hati setiap kami Tuhan. Apakah kami sungguh-sungguh mengasihi Engkau? Sungguh mengasihi, Sungguh mengasihi-Mu, Yesus. Kau yang maha tahu, Kau yang maha tahu, Engkau yang menilai setiap hati kami dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagi. Laku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis. Di hidupku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setelah kulihat. Terima kasih Tuhan, kebaikan tidak pernah habis-habisnya dalam hidup kami Tuhan. Habis di hidupku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap sekali lagi katakan laku lihat ini kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan. Ini ungkapan hati kami di hadapan-Mu. Engkau pribadi yang menyelidiki hati setiap kami Tuhan. Apakah hari-hari ini kami menjadi pribadi yang selalu setia mengiring Engkau Tuhan. Ampuni kami kalau mungkin hari-hari ini Tuhan kami sudah mulai jauh daripada Tuhan. Ampuni kami kalau hari-hari ini kami mengabaikan ibadah kami mengabaikan doa kami mengabaikan membaca merenungkan firman Tuhan. Tetapi saat ini kami kembali bersyukur, berterima kasih di hadapan Tuhan. Sebab firman Tuhan kembali mengingatkan kami harus tetap setia Tuhan. Apapun itu situasi yang kami alami hari-hari ini tidak akan membuat kami jauh daripada Tuhan. Roh Kudus yang tolong setiap kami, Roh Kudus yang mampukan setiap kami, apapun itu keadaan yang sedang dialami oleh umat-umat Tuhan. Mampukan setiap kami menjadi pribadi yang setia sampai akhir hidup kami. Terima kasih Bapa yang baik. Roh Kudus terus berkarya bagi hidup setiap kami. Biar firman yang boleh kami dengarkan terus meneguhkan setiap kami. Terpujilah nama-Mu Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saya percaya setiap jemaat Tuhan, keluarga HCC dimanapun sudah berada diberkati dengan khotbah hari ini dari seri Excellent kita. Dan kita belajar dari seorang tokoh yang luar biasa namanya Rasul Paulus. Apa yang kita bisa pelajari? Kesetiaan. Tidak mudah untuk dia setia. Di balik tantangan, halangan yang dia alami. Dia masuk penjara, mau dibunuh, mengalami kelaparan, kesulitan. Tapi semua hal yang dia alami itu enggak membuat dia menjadi lemah imannya. Paulus tetap setia sampai dia tutup mata. Tidak ada tantangan, halangan apapun dia bilang yang dapat memisahkan dia dari kasih Kristus. Saya berdoa agar kita semua keluarga HCC dapat meneladani kehidupan daripada Paulus, kesetiaan dia sama Tuhan.
Mungkin saudara sedang mengalami pergumulan di rumah tangga saudara, bisnis saudara, karirmu, kehidupan pribadimu saudara. Apapun yang terjadi, tetapkan di hatimu bahwa tidak ada yang bisa memisahkan aku dari kasih Kristus. Apapun yang terjadi, aku akan tetap setia sama Tuhan, akan tetap mengasihi Tuhan, tetap beribadah, tetap melayani Tuhan. Paulus mengajar kita tentang kesetiaan. Minggu ini kita bersedih, kita kehilangan seorang jemaat mula-mula daripada gereja ini, termasuk salah seorang yang ikut membangun rumah ini, Bapak Hendra Sabandar, yang akrab kita panggil Koteklung, karena dedikasinya, kesungguhannya, dan tanggung jawabnya dalam pelayanan. Kami beberapa waktu yang lalu gereja memberikan sebuah jabatan untuk dia sebagai seorang evangelis. Karena beliau mengembalakan family, keluarga yang ada di rumah ini. Saya pribadi sangat kehilangan seorang yang sangat luar biasa, yang sangat tulus dalam pelayanan, yang sangat semangat dalam pelayanan. Kami sendiri di kantor, bahkan semua keluarga CC merasakan betapa dia sangat mengasihi jemaat yang dia gembalakan, semua keluarga. Dia mengunjungi, dia telepon, dia hubungi, dia cari, dan dia begitu mengasihi jemaat. Saya pribadi sangat kehilangan seorang yang sangat saya andalkan juga dalam pengembalaan di gereja ini, di rumah ini. Kesetiaannya itu yang dapat kita pelajari, yang dapat kita teladani. Kesetiaan dia sungguh-sungguh untuk tetap melayani Tuhan. Saya tahu ada pergumulan berat yang dia alami, tapi dia tetap setia sama Tuhan. Untuk Cilili, anak-anak tetap kuat dalam Tuhan. Banggalah bahwa kalian punya orang tua, suami yang setia sama Tuhan. Yang sampai dia tutup mata, dia tetap melayani Tuhan. Dia selalu dukung anak-anaknya, kalian bertiga, untuk melayani Tuhan. Terlalu banyak hal baik yang dia tabur di gereja ini. Dan saya tahu kesetiaannya itu tidak sia-sia. Apa yang dia tabur, dia tuai. Dan keluarga, anak-anak, Cilili sekeluarga akan menuai apa yang dia tabur. Semua jemaat sangat mengasihi Koteklung. Kami semua sangat mengasihi. Belajarlah dari hamba Tuhan ini, kesetiaannya, kesungguhannya untuk melayani Tuhan. Dan apa yang dia sudah wariskan, mari kita teruskan untuk lebih sungguh-sungguh dalam Tuhan, untuk lebih mengasihi Tuhan. Ada tantangan, ada pergumulan, tapi itu gak membuat kita meninggalkan Tuhan dan berhenti melayani Tuhan. Justru tantangan buat kita lebih setia sama Tuhan. Biar ibadah hari ini memberkati hidup saudara semua. Biar penyembahan hari ini menguatkan iman pengharapan saudara dalam Tuhan. Mari kita bangkit berdiri sama-sama dan kita akan mengakhiri ibadah kita hari ini. Bapa, kami bersyukur buat kemurahan, bersyukur buat kebaikan. Dan terima kasih buat firman yang kami pelajari hari ini. Untuk kami belajar setia sama Tuhan, seperti yang Rasul Paulus lakukan. Beratnya tantangan, hambatan, pergumulan, keadaan sulit yang dia alami, itu membuat dia semakin setia sama Tuhan. Dan kami bersyukur juga Tuhan, untuk Koteklung, Hendra Sabandar, yang Tuhan taruhkan di rumah ini, ikut membangun sejak awal di rumah ini Tuhan. Terima kasih untuk kesetiaannya Tuhan, melayani di rumah ini. Terima kasih untuk sebuah teladan hidup yang luar biasa, yang dia lakukan, yang dia praktekkan, yang dia buktikan, yang dapat kami lihat sendiri tentang kesetiaan yang sungguh-sungguh dalam Tuhan. Di masa sulit, di masa sukar pun, dia tetap setia melayani Tuhan. Bapak terima kasih, hamba berdoa, kuatkan istri, kuatkan anak-anak. Ada pengharapan dalam Tuhan. Ada kekuatan penghiburan daripada Tuhan. Dan aku percaya Roh Kudus pasti tolong keluarga ini. Kuatkan mereka semua.
Dan hamba bersyukur terima kasih untuk semua CG Family Tuhan. Yang sudah dia bangun, yang sudah dia gembalakan dengan baik. Kami percaya semua leaders, pemimpin di CG Family akan lebih sungguh-sungguh lagi dengan Tuhan. Tetap setia melayani Tuhan. Bapak terima kasih buat semua keluarga HCC. Kami semua sehat dalam nama Yesus. Kami aman dalam perlindungan Tuhan. Kami tolak COVID-19 dalam nama Yesus. Semua jemaat sehat diberkati Tuhan. Sepanjang minggu ini kami dipelihara, ditolong oleh Tuhan. Kami sehat dalam nama Yesus. Bisnis kami, karir kami, kuliah, sekolah kami diberkati, ditolong Tuhan. Keluar masuk kami diberkati Tuhan. Terima kasih buat semua persembahan benih taburan jemaat di rumah ini Tuhan. Kami bersyukur, kami percaya apa yang ditabur tidak pernah sia-sia. Kami akan menuai dalam kelimpahan kebaikan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami angkat kedua tangan kami untuk terima berkat daripada Tuhan. Dalam nama Yesus diberkati Tuhan setiap tangan yang diangkat saat ini. Tanganmu tangan berkatnya Tuhan. Dalam segala hal yang kerjakan dengan tanganmu, Tuhan buat berhasil dan kau diberkati Tuhan, bahkan kau menjadi berkat dan nama Tuhan dipermuliakan. Jemaat Tuhan kembalilah kepada keluargamu dan aktivitasmu dalam berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah. Amin. Dan memperluas daerahku. Haleluya. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan berkati kita semua. Shalom.